Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan saya yang tentunya di aplikasi Ruang Guru, di mana saya selalu menyampaikan materi-materi pembelajaran secara online atau daring. Saya rasa kawan-kawan yang selalu mengikuti materi pembelajaran saya bisa menjaga kekonsistenan tersebut. Karena apa kawan-kawan? Perlu digarisbawahi, sampai hari ini, sampai detik ini kawan-kawan masih diberikan begitu banyak sekali rezeki, yaitu berupa kesehatan, juga kesempatan untuk mengikuti materi pembelajaran saya. Kawan-kawan, tentu hal ini tidak semua orang atau tidak semua pemuda dapat mempunyai kesempatan seperti ini. Maka saya harap kawan-kawan terus semangat, terus bisa menjaga kekonsistensian tersebut dalam mengikuti pembelajaran dengan saya. Karena apa kawan-kawan? Kawan-kawanlah yang hari ini diberikan kesempatan untuk menggali sumur ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya, yang juga secara khusus dapat bermanfaat untuk diri kawan-kawan sendiri dan umumnya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Maka saya harap kawan-kawan setiap kali mengikuti materi pembelajaran saya bisa menyimak dengan serius, bisa menyimak dengan baik, tetap semangat, jaga kekonsistenan tersebut yang nantinya demi kemaslahatan bersama. Itu sebagai motivasi sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran ya kawan-kawan. Lalu sebelum jauh ke sana, sebelum saya menyampaikan materi, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kawan-kawan, hari ini saya akan menyampaikan materi yang sangat menarik, yaitu yang berjudul Simple Present Tense. Apa itu Simple Present Tense kawan-kawan? Nah, Simple Present Tense itu adalah bentuk tenses atau bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah fakta. Lalu yang digunakan juga untuk menyatakan kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang, untuk menyatakan sebuah kebenaran umum, dan untuk menyatakan sebuah kejadian yang terjadi saat ini. Nah, kata kerja yang digunakan dalam kalimat ini adalah kata kerja bentuk satu atau kelebuan. Oke, dapat dipahami ya kawan-kawan. Namun dalam isinya simple present tense itu dibagi menjadi dua kawan-kawan. Yang pertama ada simple present tense verbal dan simple present tense nominal. Nah, lalu apa bedanya kawan-kawan? Dan seperti apa penggunaannya baik simple present tense verbal maupun simple present tense nominal? Oke, kita akan bedah satu-satu. Saya akan sampaikan dulu mengenai simple present tense verbal. Kawan-kawan, simple present tense verbal itu ialah sebuah simple present tense atau pola kalimat atau pola tenses yang bentuknya itu untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi pada saat ini. Nah, apabila pola kalimatnya untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini ialah menggunakan bentuk suatu kata kerja kawan-kawan. Jadi kawan-kawan paham ya. Lalu bagaimana pola kalimatnya untuk menyatakan sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini? Tentu ada rumusnya kawan-kawan. Rumusnya itu dibagi menjadi tiga. Ada positif, ada negatif, ada interrogatif.
Untuk positif tersendiri, rumusnya adalah subjek ditambah verb satu ya kawan-kawan, ditambah complement. Itu untuk yang positif. Untuk yang negatif, subjek ditambah do atau does ditambah verb 1 ditambah complement. Untuk interrogatif tersendiri, rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah complement. Nah, ini adalah rumus dari simple present tense kawan-kawan. Lalu ada catatan untuk kawan-kawan pahami. Nah, kita kan berbicara subjek, berbicara verb, berbicara complement, berbicara do dan does. Lalu bagaimana penggunaannya kawan-kawan? Nah, untuk subjek itu ada I, you, we, they. She, he, dan it. Kawan-kawan mungkin sudah paham ya bahwa I itu saya, you itu kamu, we itu kita, they itu mereka, she itu untuk menerangkan dia seorang perempuan, he itu untuk menerangkan dia seorang laki-laki, dan it itu adalah keterangan benda. Nah, dalam penggunaan subjek ini, untuk dalam pola kalimatnya, ketika subjek itu I, we, they, nah kawan-kawan ini menggunakan kata do. Lalu untuk subjek she, he, it, kawan-kawan menggunakan kata does untuk dimasukkan dalam pola kalimat simple present tense verbal. Nah, saya berikan contohnya ya kawan-kawan. Contoh, nomor 1, saya meminum segelas kopi. Bagaimana pola kalimatnya kawan-kawan? Nah, untuk kalimat positif, pertama ada subjek. Subjek saya itu adalah I. Yang kedua, meminum. Meminum itu dalam kata kerja, yaitu drink. Segelas kopi, a glass of coffee. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ada subjek, ada verb, dan ada complement. Untuk pola yang negatifnya kawan-kawan, masukkan subjek I. Nah, karena subjeknya I, maka penggunaannya adalah do. Lalu ditambah not, masukkan kata kerja drink, a glass of coffee. Untuk interrogatif, masukkan dulu do, masukkan subjek, masukkan kata kerja, masukkan complement. Di akhir tanda tanya. Nah, ini merupakan pola kalimat simple present tense verbal ya kawan-kawan, di mana pola kalimat ini ialah
untuk menerangkan sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini. Lalu kita masuk ke simple present tense nominal, kawan-kawan. Nah, apa itu simple present tense nominal? Simple present tense nominal itu adalah pola kalimat yang tidak digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian. Lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu ialah untuk menyatakan kebenaran umum, sebuah fakta, lalu juga sifat seseorang maupun sifat daripada sebuah benda. Lalu bagaimana rumusnya untuk simple present tense nominal? Sama seperti tadi, kita buat 3 polanya, ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Yang pertama seperti tadi, kita masukkan subjek. Yang kedua kita masukkan to be. Yang ketiga kita masukkan complement. Untuk untuk negatif, kita masukkan subjek, kita masukkan to be, kita masukkan not, kita masukkan complement. Untuk interrogatif, kita masukkan to be, kita masukkan subjek, kita masukkan complement. Nah, seperti tadi saya berikan catatan untuk kawan-kawan mengenai penggunaan subjek dan to be. Pertama kita bagi dulu I, you, we, dan they. Itu menggunakan to be-nya adalah is. Lalu she, it itu menggunakannya are. Oh, untuk I itu tersendiri to be-nya adalah am. You, we, they menggunakan is, dan she, it menggunakan are. Oh, kembali kawan-kawan. You, we, they itu menggunakan are, she, it menggunakan is. Oke? Dalam penggunaan subjek dan to be, subjeknya I menggunakan to be-nya am, you, we, they sebagai subjek itu menggunakan to be-nya are, dan she, it sebagai subjek itu menggunakan to be-nya is. Kita masuk ke contoh kawan-kawan. Dia cantik dan pintar. Pola kalimat ini ya bukan pola kalimat untuk menyatakan sebuah kejadian yang sedang dilakukan. Maka dalam penggunanya bukan menggunakan kata kerja, melainkan kata sifat. Karena pola kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum. Kita masuk ke pola. Ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Dia cantik sekali. Dianya ini kita kan tidak mengetahui apakah seorang laki-laki atau perempuan. Namun karena ada sifat cantik, sudah jelas bahwa dianya itu adalah untuk perempuan. Subjek perempuan adalah she. Ya, kita masukkan to be. Karena subjeknya she, maka to be-nya menggunakan is. Kita masukkan complement-nya. She is beautiful and smart. Kita masuk ke pola negatif, masukkan subjeknya si, kita masukkan to be-nya, kita masukkan not, kita masukkan complement-nya.
Untuk pola negatifnya, masukkan to be-nya, masukkan subjeknya, masukkan komplemennya. Tanda tanya. Nah, seperti inilah kawan-kawan contoh pola kalimat atau pola tenses dari simple present tense nominal. Jadi seperti itu kawan-kawan. Simple present tense ini adalah pola kalimat untuk menyatakan kebenaran umum, kejadian yang sedang terjadi, atau sebuah fakta. Nah, pola kalimat ini sebetulnya sering kawan-kawan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam prakteknya simple present tense ini dibagi menjadi dua, yaitu ada verbal dan nominal. Di mana simple present tense verbal itu digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang sedang terjadi, sedangkan simple present tense nominal adalah sebuah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum. Seperti itu kawan-kawan kesimpulannya. Sebelum saya menutup atau mengakhiri materi pembelajaran yang saya sampaikan, saya akan memberikan latihan berupa soal untuk kawan-kawan terus mengasah materi pembelajaran saya sebagai output atau capaian kawan-kawan. Ada 3 soal latihan yang saya berikan kepada kawan-kawan untuk kawan-kawan kerjakan sebagai melatih dari materi apa yang saya sampaikan. Silahkan kawan-kawan buat pola kalimatnya, kalimat positif, negatif, serta interrogatif dari 3 soal latihan ini. Oke, mungkin seperti itu kawan-kawan. Saya cukupkan materi pembelajaran saya hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang nanti menyimak dengan baik, yang menyimak dengan paham. Saya harap materi pembelajaran ini dapat diserap dengan baik oleh kawan-kawan, dapat dipahami dengan baik oleh kawan-kawan, juga mampu bermanfaat untuk kebersamaan banyak orang. Ditutup, saya mohon maaf bila mana ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.